Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni dengan NIM 220328, mahasiswa Universitas Primagraha. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Farisi MM. Baik saja, langsung saja ke materinya. Baiklah, untuk materi pertama ada compensation. Di sini ada tujuan pemberian compensation. Nah, tujuan pemberian kompensasi itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada motivasi, terus rekrutmen dan retainer. Nah, untuk motivasi sendiri itu meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan kinerja mereka. Untuk rekrutmen sendiri itu menarik kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang tersedia dalam perusahaan dengan menawarkan kompensasi yang kompetitif. Terus ada retainer. Retainer itu mempertahankan karyawan terbaik dan berbakat dengan memberikan kompensasi yang menarik dan kompetitif. Terus ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama itu ada kompensasi langsung dan juga ada kompensasi tidak langsung. Untuk kompensasi langsung sendiri itu ada bonus, gaji, dan insentif. Nah, kompensasi yang diberikan secara langsung itu kepada karyawan berdasarkan kinerja atau hasil kerja mereka. Terus untuk kompensasi tidak langsung sendiri itu ada asuransi kesehatan, program pensiun, dan tunjangan, dan lain-lainnya. Kompensasi yang diberikan secara tidak langsung kepada karyawan itu sebagai bentuk keuntungan tambahan. Yang selanjutnya ada kompensasi langsung versus tidak langsung. Untuk kompensasi langsung sendiri itu dapat diukur secara kuantitatif dan dikaitkan langsung dengan kinerja karyawan. Untuk kompensasi tidak langsung itu dapat berupa keuntungan tambahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Terus selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama itu ada kinerja. Jadi semakin tinggi kinerja karyawan, semakin tinggi pula kompensasi yang mereka terima. Terus juga ada jabatan. Jadi tingkat jabatan dan tanggung jawab yang lebih tinggi itu biasanya disertai dengan kompensasi yang lebih tinggi. Terus juga ada lokasi. Lokasi geografis dapat mempengaruhi biaya hidup dan kompensasi yang diperlukan untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Dan yang terakhir itu ada pendidikan. Nah, tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya terkait dengan kualifikasi dan keahlian yang lebih tinggi. Nah, sehingga berpotensi mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada perhitungan kompensasi berdasarkan jabatan. Jadi gaji pokok. Nah, kompensasi yang diterima karyawan berdasarkan jabatan mereka. Terus juga ada bonus. Untuk bonus itu kompensasi tambahan yang diberikan atas pencapaian tinggi atau kinerja yang lebih ekspektasi. Terus juga ada tunjangan. Untuk kompensasi tunjangan sendiri itu tambahan yang diberikan kepada karyawan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup seperti tunjangan kesehatan dan perumahan. Yang selanjutnya ada kompensasi dan motivasi kerja. Nah, ada 3 di sini adalah kompensasi yang adil dan kompetitif, memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target yang ditentukan. Yang selanjutnya itu ada motivasi yang tinggi. Nah, jadi motivasi yang tinggi itu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Karyawan jadi merasa lebih terdorong untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan gitu.
Terus ada motivasi yang terjaga. Jadi motivasi yang terjaga ini menghasilkan lingkungan kerja yang positif dan harmonis, sehingga meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Terus ada peran kompensasi dalam retirement dan karyawan. Ada 3 hal. Jadi kompensasi yang kompetitif dan menarik membantu perusahaan dan mempertahankan karyawan terbaik dan berbakat. Selanjutnya ada karyawan yang merasa dihargai juga terpenuhi kebutuhannya akan cenderung tetap setia kepada perusahaan. Terus juga ada retainer karyawan yang tinggi dapat mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru, sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan. Selanjutnya ada kompensasi kompetitif versus kompensasi sesuai kemampuan. Jadi kompensasi kompetitif itu dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat, namun dapat meningkatkan biaya operasional. Terus ada kompensasi sesuai kemampuan. Jadi memastikan setiap karyawan menerima kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusinya. Terus ada penilaian yang seimbang. Jadi menemukan titik keseimbangan antara daya tarik dan daya saing dengan efisiensi dan keadilan. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada proteksi sumber daya manusia atau menjaga aset penting perusahaan. Jadi kita harus mengenal SDM atau fondasi proteksi. Jadi siapa SDM? SDM adalah aset penting perusahaan yang terdiri dari karyawan, pekerja, dan tenaga kerja. Jadi mereka ini memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi. Kenapa penting? Nah, jadi menjaga SDM berarti melindungi talenta, keahlian, dan kontribusi yang berharga. Jadi ini penting untuk produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada perlindungan hukum atau jaringan pengaman SDM. Jadi ada undang-undang ketenagakerjaan. Jadi undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Yang tujuannya itu untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Terus ada juga peraturan perlindungan data pribadi. Peraturan ini melindungi data pribadi pekerja. Jadi perusahaan harus menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi karyawan. Terus ada juga asuransi ketenagakerjaan. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi pekerja dalam hal kecelakaan kerja, sakit, dan kematian. Terus ada hak dan kewajiban. Hak pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, dan juga lingkungan kerja yang aman. Terus ada kewajiban pekerja. Pekerja memiliki kewajiban untuk bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Mereka harus menaati peraturan perusahaan. Terus ada juga kewajiban perusahaan. Jadi pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang sehat. Selanjutnya itu ada isu sensitif atau juga membangun kesadaran. Di sini ada diskriminasi, pelecehan, dan kesehatan mental. Nah, untuk diskriminasi sendiri, perusahaan harus mencegah dan mengatasi diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan lainnya. Terus untuk pelecehan itu, perusahaan harus memberikan perlindungan bagi pekerja dari pelecehan fisik, seksual, dan verbal. Terus ada kesehatan mental itu sendiri. Perusahaan juga harus menyadari pentingnya kesehatan mental karyawan. Jadi mereka harus menyediakan program dukungan untuk kesehatan mental karyawan itu sendiri.
Ada juga budaya organisasi yang sehat atau juga bisa disebut fondasi proteksi. Di sini ada nilai-nilai, terus ada komunikasi terbuka, respek dan toleransi, dan juga tanggung jawab. Terus peran pemimpin atau penjaga kesehatan. Jadi pemimpin itu memiliki peran. Jadi dia itu memiliki peran menjadi contoh teladan. Terus juga dia juga harus membuka komunikasi, terus memberikan perlindungan yang adil, dan juga harus memberikan dukungan yang penuh. Terus selanjutnya ada strategi pencegahan, sama dengan mencegah sebelum terjadi. Yang pertama itu ada pelatihan. Jadi pelatihan ini memberikan tentang etika, anti diskriminasi, dan tata cara penanganan masalah. Terus ada kebijakan. Jadi kebijakan membuat dan menerapkan kebijakan yang jelas tentang proteksi sumber daya manusia. Terus sistem laporan. Jadi membangun sistem pelaporan yang mudah dan aman untuk karyawan. Terus ada juga langkah penanganan atau respon yang tepat. Jadi yang pertama itu ada identifikasi, terus investigasi, tindakan disiplin, dan rekonsiliasi. Baik, untuk materi selanjutnya ada membangun komunikasi dan disiplin kerja. Jadi untuk poin pertama itu pentingnya komunikasi efektif, meningkatkan kolaborasi dan mengurangi kesalahpahaman. Terus juga ada teknik membangun komunikasi. Jadi ada 3 teknik. Yang pertama itu mendengarkan secara efektif, yang selanjutnya ada menyampaikan pesan dengan jelas, dan yang selanjutnya ada membangun kepercayaan. Nah, untuk poin selanjutnya ada mengatasi kendala komunikasi. Jadi kita itu harus mengidentifikasi hambatan dan adopsi strategi yang tepat. Terus ada juga manfaat disiplin kerja. Jadi manfaat disiplin kerja itu meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan. Terus ada menetapkan standar disiplin kerja. Jadi membuat aturan yang jelas dan konsisten. Terus juga ada strategi membangun budaya disiplin. Ada 2 poin. Yang pertama itu memberikan contoh yang baik, dan yang poin selanjutnya itu menegakkan aturan secara adil. Terus ada juga mengembangkan motivasi diri untuk disiplin. Jadi kita itu harus membantu karyawan untuk memahami manfaat dari disiplin diri. Baik, materi selanjutnya itu ada motivasi dan kepuasan kerja. Definisi dan pentingnya motivasi kerja. Jadi motivasi itu mempengaruhi produktivitas dan loyalitas karyawan. Terus juga ada teori-teori motivasi kerja, seperti hierarki kebutuhan Maslow, terus teori 2 faktor Herzberg, dan juga teori X dan Y Masgreg. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada 3, yaitu lingkungan kerja, penghargaan, terus tantangan pekerjaan. Terus juga ada definisi dan penting kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja itu meningkatkan retensi dan kinerja karyawan. Terus ada teori-teori kepuasan kerja. Jadi di sini ada 2 teori, yaitu dispensi teori dan juga job characteristic model. Terus ada juga strategi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Jadi menciptakan lingkungan kerja yang positif. Terus ada juga memberikan apresiasi atas kinerja karyawan. Terus baik, materi selanjutnya ada membangun kerjasama. Di sini ada pentingnya kerjasama. Jadi kita itu harus membangun tim yang solid untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Terus ada juga karakteristik tim yang efektif.
ada 3 poin. Yang pertama itu komunikasi terbuka, poin kedua itu kepercayaan antar anggota, dan poin terakhir itu ada tujuan yang jelas. Terus ada juga membangun kepercayaan dalam tim. Jadi membangun kepercayaan itu melalui transparan dan konsisten. Terus ada mengatasi konflik dalam tim. Jadi kita juga harus menggunakan pendekatan mediasi dan resolusi konflik untuk mengatasi konflik dalam tim. Terus peran pemimpin dalam tim. Jadi pemimpin itu berperan untuk membantu tim tetap fokus dan termotivasi. Terus juga ada pengambilan keputusan bersama. Jadi pengambilan keputusan bersama ini meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Terus ada juga membangun kreativitas tim. Jadi membangun kreativitas tim itu menciptakan lingkungan yang mendukung dan inovasi. Yang terakhir ada mempertahankan semangat tim. Jadi mempertahankan semangat tim itu memberikan apresiasi dan mengadakan kegiatan tim building. Baik, untuk materi selanjutnya ada kinerja dan penilaian prestasi. Di sini ada definisi dan penilaian prestasi. Jadi menilai kinerja karyawan untuk pengembangan dan penghargaan untuk karyawan itu sendiri. Terus ada juga tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Di sini ada 2 poin. Poin pertama itu menilai efektivitas kerja, dan poin kedua itu memberikan feedback untuk pengembangan. Terus ada prinsip penilaian kerja yang efektif. Jadi prinsip penilaian kerja yang efektif ini memiliki 2 poin. Yang pertama objektif dan transparan. Poin kedua itu berbasis dan kinerja nyata. Terus metode penilaian kerja ada 3 poin. Yang pertama itu self assessment. Yang kedua 360 degree feedback. Terus ada evaluasi atasan langsung. Yang selanjutnya ada feedback dan pengembangan karyawan. Feedback yang konstruktif membantu perbaikan kinerja. Terus ada juga tantangan dalam penilaian tim. Jadi menyamakan standar di antara berbagai individu. Selanjutnya ada peran manajer dalam penilaian kerja. Jadi sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pengembangan karyawan. Baik, untuk materi terakhir itu ada audit sumber daya manusia. Jadi audit sumber daya manusia atau SDM adalah proses sistematis untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas fungsi SDM dalam organisasi. Audit SDM membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Terus ada tujuan dan manfaat audit SDM. Nah, tujuan audit SDM sendiri itu mengevaluasi efektivitas fungsi SDM dalam organisasi. Terus juga menilai kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Terus mengenali peluang dan tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, terus manfaat audit SDM itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memperkuat kompetensi dan tata kelola perusahaan. Terus ada juga ruang lingkup audit SDM. Yang pertama itu ada kebijakan SDM. Jadi penilaian terhadap kesesuaian kebijakan SDM dalam strategi organisasi. Terus proses SDM. Jadi mengevaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas proses rekrutmen,
pelatihan dan pengembangan karyawan. Terus ada kompensasi dan benefit. Jadi menilai kesesuaian kompensasi dan benefit dengan nilai pasar dan kebutuhan karyawan. Terus kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi evaluasi terhadap program keselamatan kerja dan upaya pencegahan kecelakaan. Terus ada tahap pelaksanaan audit SDM. Jadi tahap-tahapnya itu perencanaan audit, terus juga pengumpulan data, analisis data, penyesuaian rekomendasi, implementasi rekomendasi, terus pemantauan dan evaluasi. Terus ada juga pengumpulan data dan informasi. Ada beberapa hal. Yang pertama itu wawancara, terus studi dokumen, terus survei dan observasi. Terus selanjutnya ada analisis dan identifikasi permasalahan. Yang pertama itu ada analisis data. Jadi menganalisis data itu yang terkumpul untuk mengidentifikasi tren dan pola. Terus identifikasi permasalahan. Jadi mengenali area-area yang memerlukan perbaikan dan peningkatan. Terus ada penyebab permasalahan. Menentukan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan. Terus ada penyusunan rekomendasi. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu rekomendasi strategis, terus rekomendasi taktis, terus rekomendasi operasional. Terus ada implementasi rekomendasi. Yang pertama itu ada perencanaan implementasi. Jadi menentukan langkah-langkah dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi. Terus ada pelatihan dan pengembangan. Jadi melatih karyawan dan manajer tentang perubahan dan prosedur baru. Terus ada juga pemantauan dan evaluasi, memantau progres implementasi, mengevaluasi. Terus yang selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Ada 3 hal. Yang pertama itu efektivitas. Yang kedua ada dampak. Dan yang ketiga ada keberlanjutan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kesimpulannya sendiri itu, jadi manajemen sumber daya manusia yang efektif berkontribusi pada keberhasilan organisasi dengan memberikan kompensasi yang adil, melindungi SDM, membangun komunikasi dan disiplin, serta menilai kinerja secara objektif. Jadi perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan.